Yo, let's balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin dan tactical analisanya teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan teman-teman di video yang kemarin ya. Jadi ini hari ini adalah video lanjutannya lah ya. Jadi membahas beberapa kabar ya, yaitu salah satunya itu datang dari Rusia ya. Jadi memang ini kan istilahnya disuruh untuk ngeban gitu ya, ngeban kripto gitulah, kurang lebih seperti itulah intinya. Cuman dari presiden Rusia sendiri ini malah bilang seperti sabar dulu bro gitu. Kayaknya ini ada peluang, mungkin kita harus melakukan beberapa regulasi lagi ya. Jadi ada peraturan untuk kripto ini sendiri, jadi nggak semerta-merta langsung di ban gitu ya, total gitu teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah kemungkinan juga untuk ke depan Rusia ini akan mengiyakan untuk kripto, cuman dengan beberapa regulasi ya teman-teman. Jadi itu ada sinyal positif lah dari presiden Rusia ini teman-teman ya mengenai si kripto. Kemudian teman-teman ya, untuk seputaran dapat FOMC ya teman-teman yang semalam itu. Jadi memang intinya itu belum adanya kejelasan teman-teman ya untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ya, untuk rapat si FOMC ini sendiri kan nanti adanya lagi di bulan Maret ya. Kemungkinan besar nanti juga akan di bulan Maret kalau mereka benar-benar mengiyakan. Nah, di bulan Maret itu bisa drop kembali market ya. Kalau misalkan kita lihat lagi teman-teman ya, untuk nih monthly returns-nya ya. Kan kita bisa lihat ya, untuk Desember dan Januari ini kita kan merah. Ya, kemungkinan besar untuk Februarinya kita akan dibawa naik sedikit dulu. Ya, Februari ini memang mayoritasnya hijau teman-teman ya, sebelum Maret kita dibanting lagi. Ya, karena kebijakan dari FOMC itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi bersiap-siap untuk Februari kita bisa bernafas sedikit ya. Kemudian Maret kita kemungkinan besar ya akan dibanting kembali gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin monthly returns-nya juga kurang lebih seperti itulah gambarannya. Jadi berkesinambungan gitu ya teman-teman ya dengan kondisi yang ada pada sekarang gitu ya. Jadi jauh-jauh kita lebih berhati-hati ya untuk di bulan Maret ya. Mungkin di Februari kita mungkin masih bisa scalping tipis, tapi untuk udah mulai mendekati bulan Maret kita udah benar-benar wait and see gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominance, memang kita harapkan adanya rejection di kisaran 42,7% ya untuk Bitcoin dominance. By the way, ini time frame 1 jam biar terlihat lebih jelas ya. Memang dia ada ke reject 2 kali teman-teman ya di sini ya. Ada ke reject 2 kali. Kemudian tapi dia 2 kali juga rebound teman-teman ya. Nah, jadi memang yang sekarang kita harapkan itu adalah ketika dia going up sekali lagi nih, ketika going up sekali lagi ini ya, semoga dia ke reject kembali teman-teman ya, biar altcoinnya itu bisa ada napas lagi lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemarin juga T-Full naik 40%an kan, mantep banget ya teman-teman ya. Jadi next kita bahas untuk Bitcoinnya ya. Jadi memang kemarin itu saya sudah sampaikan ke teman-teman semua untuk Bitcoin ya, kira-kira kalau dia naik itu ke kisaran berapa dia ada rejection. Jadi memang kemarin itu ya saya ada info juga di video kemarin ya, technical analisisnya. Ini by the way time frame 1 jamnya. Ketika dia udah breakout teman-teman ya dari pattern, target pertama itu di kisaran 38.000 sampai 40.000 dolar. Ya, itu adalah target pertama untuk dia adanya rejection. Nah, semaksimal-maksimalnya kemarin sudah saya sampaikan ya, itu mendekati atau hit di nih trendline garis warna hijau ini teman-teman ya. Trendline resisten warna hijau ini yang sebelumnya berfungsi menjadi support dan new resisten teman ya. Itu di kisaran 41 sampai 42 ribu dolar. Nah, tepat sekali di area pertama kita ini mendapati rejection yang cukup kuat teman-teman ya nih. Ya, jadi di lingkaran yang pertama ini dia udah reject ya. Dia udah sempat ngepump sampai 39.000, langsung rejection kuat teman-teman. Dan sekarang ini berusaha untuk mempertahankan posisinya itu di sekitar 35.000 sampai 36.000 dolar. Jadi setidaknya untuk Bitcoin harapan saya sih dia sideways terlebih dahulu di area sini sebelum melanjutkan penguatan atau testing lagi di kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar teman-teman ya. Sebelum nanti adanya rejection kembali di area sini ya, potensialnya kan seperti itu ya. Kalau misalkan dia satu di sini aja langsung mengalami pelemahan kembali teman-teman ya, dia akan melanjutkan penurunannya ke sekitaran 32 sampai 33 ribuan dolar nih teman-teman ya, di area sinilah tuh ya, kurang lebihnya zonanya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia potensi ke hit ke area situ pun kita bisa lihat ya, ini potensi juga membentuk yang namanya double bottom kalau memang dia terkoreksi lebih dalam ke kisaran 33.000 dolar. Jadi berpotensi membentuk yang namanya double bottom, penguatannya kembali gitu. Jadi memang ada dua skenario untuk sekarang, dia sideways dulu di area ini 35.000 sampai 36.000 untuk melanjutkan kenaikan, atau terburuknya dia akan melanjutkan penurunannya ke kisaran 33.000 lagi ya. Kita berpotensi melihat yang namanya double bottom teman-teman. Ini bottom yang pertama dan potensial ini menjadi bottom yang kedua sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali
Ya, jadi itu untuk jangka pendeknya dari si Bitcoin, teman-teman ya. Jadi prepare aja for the worst teman-teman untuk jangka pendeknya. Jadi sekarang saya ngebahas dulu untuk jangka pendek dari si Bitcoin, probabilitasnya seperti apa ya. Teman-teman bisa saya sampaikan ataupun infokan ke teman-teman ya, beberapa area support dan target kenaikannya masih sama di kisaran 39.000 dan 40.000 untuk resisten yang cukup kuat pertama. Lalu yang keduanya itu di kisaran 41.000 sampai 42.000 dolar ya, mengenai dari garis-garis trenan ini ya, trenan warna kuning ini dan hijau ini. Teman-teman, jadi saya pribadi masih beracuan untuk trenan ini. Kenapa warna kuning itu menjadi trenan yang cukup penting? Sekali lagi saya ulangi ya teman-teman ya, karena memang sebelumnya ini berguna atau berfungsi sekali untuk menjadi support dari 2020, 2021 dan udah jebol tahun ini, jadi berpotensi untuk new resistance ya di kisaran 39.000, 40.000 gitu ya. Dan di area itu pun ya di kisaran 30 dan 40.000 itu ya, itu memang sebelumnya itu berfungsi sebagai resistance, support, resistance ya tahun ini. Jadi memang itu menjadi key levelnya kita ya tahun ya. Yang sebelumnya udah di breakdown ya, potensi menjadi new resistance juga ya. Jadi memang pas area situ tuh kemungkinan adanya rejection itu cukup besar teman-teman ya. Jadi itu untuk penjelasan yang garis trenan warna kuning. Mungkin yang belum paham saya ulangi sedikit aja tahun ya pembahasannya ya. Kemudian kalau misalkan yang garis warna hijau itu tadi juga saya sudah sampaikan ya, sebelumnya ini berpeluang ataupun kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat untuk garis warna hijau ini sebelumnya memang menjadi support yang cukup kuat sebelum dia terbreakdown dan menjadi strong resistance. Kita bisa lihat ya di sini ya. Struggling banget untuk benar-benar nge-break out dari trenan warna hijau ini tahun ya. Tuh ya, udah rejection berapa kali sebelum dia malah short dalam. Jadi memang dua garis ini itu benar-benar penting banget lah ya, garis trenan warna kuning ini ya dan warna hijau ini. Jadi dua garis ini masih menjadi patokan saya pribadi sih gitu teman-teman. Dan untuk strong support bawahnya lagi masih di sekitaran 28.000 sampai 30.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya teman-teman ya. Jadi the next strong supportnya di area situ. Jadi itu aja teman-teman ya sekilas untuk bahasan si Bitcoin ya. Memang untuk kita ya 1 bulan ke depan mungkin kemungkinan kita akan rebound sesaat sebelum melanjutkan penurunan. Dan ingat teman-teman ya, kalaupun kita rebound ya, kita harus lihat kita masih berpotensi untuk membentuk yang namanya lower high ya teman-teman ya. Tuh lower high dari higher point beberapa sebelumnya. Ini lower high dan potensially lower high kalau memang dia rebound sesaat ya. Jadi memang kita masih under pressure, overall masih downtrend. Sekali lagi ya, saya nggak bilang untuk ini uptrend, ini overall masih downtrend gitu ya. Jadi ketika dia mengalami pemantulan ya, seperti saran saya gitu ya, kalau misalkan kita lihat beberapa target resistance, ya udah kita jual aja lah, kurang lebih seperti itu ya saran saya. Nah yang kemarin yang nanya cicil jual seperti apa ya, mengurangi posisi di beberapa target resistance kan cicil jual, ya udah jual berapa persen dari alokasi dana yang sudah kalian tradingkan gitu ya. Misalkan nih kalian udah punya muatan nih 100%, kalian udah beli nih contohnya di kisaran 33.500 dolar lah, kalian misalkan udah beli di kisaran itu ya 100%. Tentunya maksudnya 100% itu bukan all in dari dana kalian ya, 100% dari 20% dana yang kalian tradingkan. Misalkan seperti apa tuh bro, kok saya pusing gitu ya. Misalkan nih ya, kalian punya dana nih 100%, 100%-nya contohnya 10 juta lah ya, 10 juta ya. Nah kalian beli ya, ataupun cicil belilah ya di kisaran 35.000 lah, let's say gampangnya 35.000 dolar ya. Kalian tuh mengalokasikan dananya 20% ya dari 100% kalian. Berarti kan kurang lebih kalian cicil beli itu 2 juta rupiah gitu kan tahun ya. Nah maksud saya 100% dari 20% itu yaitu 100% dari 2 juta ini kalian sudah bisa cicil jual di beberapa target resistance. Contohnya cicil jual ngurangi nih, oh dari 2 juta misalkan kalian udah profit sekian persen, ya udah kalian bisa aja jual 50%-nya dari total 2 juta plus profit kalian gitu teman ya. Misalkan nih 2 juta ya, saya geser dulu lah ya plus profit ya. Ini mungkin kalian bisa jual 50%-nya ya dari persentase keseluruhan 2 juta plus profit ini. 50%-nya kalian udah cicil jual. Nah, berarti muatan kalian itu sisanya 50% lagi masih ada dong. Ya, 50% dari yang tadi sudah dikurangin. Nah, ini kalian bisa cicil jual kembali di next target resistance yang mungkin lebih tinggi. Ya, tapi kalau misalkan kalian juga nggak mau cicil jual, mau jual semua ya udah profit ya udah nggak masalah gitu di beberapa target resistance. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa saya bilang 100% dari 20% ya total yang kalian tradingkan dari keseluruhan dana kalian. Ya, jadi memang tidak all in tahun ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan ya, sedikit informasi juga karena kemarin ada yang nanya lagi gimana cicil jual dan caranya nggak all in itu kurang lebih seperti apa gitu teman-teman ya. Balik lagi kalian harus lihat juga pergerakan market
kabar-kabar market dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian nggak terburu-buru untuk serok gitu teman ya. Jadi masih bersabar aja untuk menunggu ya waktu dia koreksi di beberapa titik area support. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa analisa kembali biar lebih mantep ya teman, untuk kalian bisa tradingkan kembali di Bitcoin atau di altcoin lainnya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.